billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yu'zi ahadan minhum bifi'lin wala qawlin. Fala yu'zi, maka jangan menyakiti ahadan, terhadap seseorang, minhum, dari kerabat, bifi'lin, dengan perbuatan, wala qaulin, dan dengan ucapan. Wa ayyatawaddu'a lahum, dan hendak bertawadu, lahum, bagi korobat. Wa ayyatahammala azahum, dan hendaklah yatahammala, ikut menanggung, azahum, rasa sakitnya korobat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pemuda dan pemudi yang saya hormati, wabil khusus guru-guru kita, orang tua kita, tokoh masyarakat dan tokoh agama, ketua DKM beserta jajarannya, Bapak RT dan masyarakatnya. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa kembali untuk menuju anugerah yang tidak terhingga, nikmat yang luar biasa. Apa itu? Adalah meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan sedalam-dalamnya, imani sekuat-kuatnya, tidak ada kenikmatan yang mengalahkan nikmatnya hidayah. Karena kenikmatan apapun yang berbentuk dunia tidak diiringi hidayah, hanya sampai di atas kuburan doang. Sebanyak apapun harta dan kekayaan kita, kalau tidak diiringi hidayah Allah, hanya sampai di atas kuburan doang. Kekuatan, jabatan yang kita miliki, kalau tidak diiringi dengan hidayah Allah, hanya sampai di atas kuburan. Tidak ada yang kuat, tidak ada yang tinggi jabatannya di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hidayahlah manusia akan diselamatkan, akan disehatkan, dikuatkan, disenangkan oleh Allah di kehidupan yang abadi, insya Allah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara ingin mendapatkan hidayah? Harus ada usaha, ada ikhtiar, ada keinginan. Salah satu cara untuk mendapatkan hidayah Allah, maka rajin-rajinlah memahami, mendengarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa hidup benar kalau kita tidak paham bagaimana cara hidup benar? Bagaimana kita bisa memkuatkan keimanan kita kalau kita tidak tahu apa rumusnya supaya iman kuat? Bagaimana sholat ibadah kita bisa rapi di hadapan Allah kalau kita tidak belajar ilmu tentang sholat? Termasuk malam ini, karena saya dapat tugas dari DKM, yaitu bagian berkaitan dengan sosial, bahasa Arabnya akhlak. Orang pinter banyak, betul. Jago baca kitab banyak, betul. Yang gelarnya ustaz banyak, gelarnya kiai banyak, santri banyak, mahasiswa banyak.
cuma mencari orang yang berakhlak baik agak sulit, agak jarang. Karena belum tentu orang pinter bakal akhlaknya bagus, tapi kalau pengen akhlaknya bagus harus belajar, harus pintar. Sedangkan akhlak ini luar biasa. Innamal bu'istu liutammima makarimal. Visi-visi utama Rasul yang diutus Allah adalah menyempurnakan akhlak. Udah beres kemarin dibahas akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru. Kalau ilmu pengen bermanfaat, iklam bi anna talibal ilmi la yantabi'u bi ilmihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahli. Para pelajar, para mahasiswa, para santri, para jamaah tidak akan meraih ilmu yang bermanfaat kecuali dengan mengagungkan ilmu. Salah satu cara mengagungkan ilmu, mengagungkan ustaz, mengagungkan yang mengajar ilmu. Insya Allah setiap ada guru kita minimal kita siapkan meja, minimal kita siapkan tempatnya. Ya, itu salah satu cara meraih ilmu yang bermanfaat. Urusan air mah nomor sekian, masa lupa gitu kan ya. Nah, beres. Ya. Nah, sekarang kemarin baru dibahas. Ternyata ada aturan dalam agama. Enggak semena-mena, enggak seenak dewe. Ada aturan cara etika akhlak dengan kerabat. Kemarin sudah dibahas siapa kerabat. Kerabat itu zawur rahmatin, yaitu ada ikatan darah kerabat itu. Entah mungkin dulu serahim di ibunya, anak dengan saudara-saudaranya, entah mungkin di neneknya sama satu nenek, entah mungkin di uyutnya, mungkin sama uyutnya, entah mungkin di baunya sama baunya dan seterusnya. Itu namanya kerabat. Ada etika. Etika yang pertama kemarin beres dibahas tentang pengadaan kerabat dulu. Akhlak terhadap kerabat, bahasa kita keluarga dekat maupun jauh. Yang pertama, fala yu'zi ahadan minhum bifi'li. Jangan menyakiti terhadap salah satu kerabat kita, baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Kerabat kita baik yang punya jabatan maupun yang tidak, jangan kita sakiti. Kerabat kita baik yang kaya maupun yang sederhana, jangan kita sakiti. Na'udzubillah, jangan sampai terjadi. Jangankan sepupu, jangankan satu nenek, ini terkadang satu ibu, terkadang ada satu bapak musuh-musuhan. Na'udzubillah, subhanallah. Jangan. Serem. Ya, saya ngedengar wallahu a'lam, itu kan salah satu godaan setan. Yang pertama, manusia tergoda untuk bermusuhan dengan saudaranya, bahkan berani membunuh saudaranya, yaitu putra Nabi Adam alaihi salam. Siapa namanya? Qabil. Digoda setan. Awalnya sirik, awalnya hasud. Hasud itu tidak suka terhadap kenikmatan orang lain, benci ketika lihat orang lain dapat nikmat. Waduh, Habil mah dipasangkannya dengan waktu zaman syariat Nabi Adam, karena belum banyak manusia, dibolehkan nikah dengan adik kakak. Sekarang mah jangan, udah lama wakil wadon ya, 1:10 Pak De, laki-laki 1, perempuan 10. Jangan aneh,
Kalau sekarang banyak janda dibanding duda. Makanya kalau ada istri satu kasihan 9 lagi. Jadi kita mau menolong namanya. Ya. Ya Allah, sampai dibunuh. Jangan aneh, itu hasutan setan. Pertama makhluk yang punya sifat hasud setan. Hasud kepada Nabi Adam gara-gara Nabi Adam mendapatkan kemuliaan wa 'allamal Adam mas'alul. Mirip setan, suruh sujud beberapa malaikat. Hasud setan. Kemudian sifat hasud ditularkan kepada manusia. Manusia yang pertama yang tergoda oleh sifat hasud rayuan setan adalah Qabil. Hati-hati, sampai sekarang setan tidak mati, akan terus menularkan virus-virus hasud lebih bahaya daripada corona. Supaya saudara dengan saudara, bahasa anak kecilnya slack. Gua lagi slack malu kepada slack. Ya. Sepupu dengan sepupu, ya Allah, naudzubillah subhanallah. Kadang-kadang hanya gara-gara hasud yang paling sering terjadi, adik kakak persaudaraan ribut, saling menyakiti, baik dengan perbuatan apalagi omongan. Jadi pertama biasanya iri hasud dengan warisan. Yang kedua kadang-kadang dia hasud melihat saudaranya mati. Awas, haram, dilarang oleh agama akhlak terhadap kerabat. Tidak boleh menyakiti kerabat kita, keluarga kita, saudara kita, baik dengan tingkah laku, pekerjaan maupun ucapannya. Berkali-kali. Wa ayyatawaddu'a lahum, harusnya kita tawadu ketika bertemu berjumpa dengan kerabat. Walaupun ada kerabat kita di kampung pengangguran, kerjaannya di sawah, rumahnya nggak megah, motor juga motor ada Astrea Impresa mogok mulu, tetap hormati, jangan mentang-mentang. Tawadu kita, jangan sombong, hargai, kita tanya keadaannya, tanya kabarnya. Jangan sok-sokan mentang-mentang seandainya kakaknya atau adiknya lebih kaya, kemudian saudaranya ada yang tidak kaya, kemudian bertantang bertempur. Awas, tanamkan sifat tawadu di hadapan kerabat, termasuk wa ayyatahammala. Justru kalau bisa bantu tanggung adahum pilarane kerabat. Kalau ada kerabat, adik, kakak, termasuk sepupu, paman, uwa, encang, encing, atau encing, encan, encut, bukannya. Kalau ada yang sakit, yang sakit nih, bagusnya mah nih kita tanggung. Dek, sakit ya, kenapa belum berobat? Gak punya duit nih, abang kasih buat berobat 100 juta. Aman dong, masuk sehat dia. Itu Pak, itu etikanya. Ini mah kadang-kadang ngedengar saudaranya sakit, syukuran masak nasi kuning. Alhamdulillah, musuh gua sakit, mampus kalian. Masya Allah. Tanggung, minimal jenguk, Pak. Minimal kita jenguk, minimal. Kalau ada kerabat, apalagi satu ibu, apalagi satu bapak, termasuk kerabat satu nenek, satu kakek, satu buyut, satu kerabat namanya. Awas. Nah, Ustaz, Pak Kiai, gimana dianya jahat? Kita mah jangan jahat, biarkan dia jahat, kita tetap baik. Kalau kita baik terhadap orang baik, udah gak aneh itu mah. Saya juga bisa baik sama yang baik, betul kan? Tapi yang hebat kata baginda Rasul, silman kotor akak, itu gagah luar biasa. Baik terhadap orang yang tidak baik kepadanya. Jadi mantap tuh. Baik sama yang baik, itu gak aneh itu mah. Tukar main. Yang hebat baik kepada orang yang tidak baik sama kita. Mantap.
baru ada ahli surga. Dia jahat sama saya. Dulu saya lagi kecil, mungkin abang saya paling berpuasa. Saya masa sekarang gak kebagian, habis sama dia pada saya. Gak kebagian, biar mati sekalian. Wah kamu ya. Tetap kita itu urusan kesalahan saudara kita sama kita serahkan kepada Allah. Bagusnya lagi maafkan, hebat banget. Kita udah berbuat baik. Imam Ahmad bin Hanbal, ibu dan bapak, Ustaz dalam satu kisah pernah disangkain sama tetangganya, diejek. Orang ulama besar diundang, dikira ada acara pengajian. Pas diundang dicuekin lah. Lama kelamaan ada apa? Enggak, cuma iseng aja pengen undang ke sini. Gak ada apa? Ya udah saya pulang lagi. Nggak lama diundang lagi. Orang menyempetin datang, pas datang dicuekin lagi, gak ada apa-apa. Ketiga kalinya ini yang ngetes nguji baru ngomong, Imam, kok kau tidak marah sih? Seorang ulama besar diundang ke tempat saya hanya ingin mencoba doang. Marah gak nih? Kalau diundang ternyata dicuekin biasa aja, marah gak? Coba kalau kayak sekarang begitu. Baik, lu menghargai gua lu, gua ini kiai, sahabat 5 meter tuh. Ya, itu tuh. Kata apa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, urusan Anda untuk mengejek saya, menghina saya, mempermainkan saya, urusan Anda dengan Allah nanti. Ya Allah, urusan saya mah sudah datang ketika Anda undang. Ini perbuatan ibadah buat saya. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau ada saudara yang sedang kena musibah, bagusnya mah digotong royong. Kalau dia nggak mampu, ajak berobat, ajak ke rumah sakit, jangan disyukuri mampus. Minimalnya jenguk. Salah satu sunnah Rasul menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit pahala, tapi lebih gede lagi ngaji. Karena kalau duduk di pengajian sama pahalanya dengan ngejenguk 1000 orang yang sakit. Masya Allah. Ya, ngejenguk yang sakit pahala. Ngaji ternyata lebih gede, 1000 sama dengan orang yang punya pahala ngejenguk 1000 orang yang sakit. Bukan berarti udah ngaji sakit, udah lagi 1000 udah. Bukan begitu maksudnya. Ini mah keutamaan ngaji. Ya. Nah, kemudian wala taqawalu alaihi, dilarang dalam agama taqawalu, melampaui batas atau sombong di hadapan kerabatnya. Ya, makanya saya senang kalau ada satu keluarga rukun, ya, saling ngebantu, mantap betul. Ya, mantap. Kan kadang-kadang salah satu kelemahan Indonesia kenapa kalah kadang-kadang sama orang-orang Chinese, karena mereka mah saling menopang, saling ngebantu, modalnya juga kuat. Ya, bahkan sekarang alhamdulillah sudah mulai diikuti nih. Bagus itu anak Islam. Yang saya lihat terus terang, salah satunya yang paguyubannya bagus. Ya, orang Sunda pun kalah kayaknya kalau saya amati. Kalau saudara saya atau yang lain, itu daerah Jawa bagus. Saya dulu rutin sebulan sekali ngisi pengajian Gajah Mungkur. Ya, ada pengajian namanya paguyuban Gajah Mungkur. Sudah periode generasi kelima apa keempat. Ya, itu guyub dan meninggal yang sakit itu bagus. Ya, guyub, apalagi ada ikatan darah kerabat namanya. Ya, jangan sampai ini mah adik sama kakak ada sering jatuh. Naudzubillah subhanahu wa ayas'ala amman yajibu minhum. Tuh. Bahkan adakan perkumpulan keluarga, bagus tuh. Kayak arisan keluarga. Kalau nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali, di Lebaran, alhamdulillah. Sampai sekarang udah berapa puluh tahun. Zaman saya
mondok sekitar tahun 2000-an, 2004 kayaknya itu, ya. Kurang lebih saya mencetus di keluarga yang punya ide mengadakan halal bihalal setiap Ramadan, setiap lebaran. Karena kakek anaknya banyak, ada yang di Bekasi, di Lampung, di Tangerang, di Jakarta, jarang ketemunya. Ya, akhirnya saya punya ide izin ke uang yang paling sepuh. Kan kadang-kadang kalau kita nggak tentuin, nggak arah kumpulnya. Kalau di Sunda atau kalau Jawa, ada yang datang jaraknya hari pertama, ada kedua, ketiga, karena kumpul. Akhirnya saya punya ide zaman saya masih bujangan tuh. Alhamdulillah sampai sekarang. Ya sampai sekarang. Jadi ditentukan nih. Kalau jarak bebas lah, katakanlah kalau masing-masing. Tapi nanti ada jarak bersama, ada kumpul bersama. Nanti diisi jarak bersama dulu. Ya sekarang udah generasi keuyut kayaknya. Kemudian habis jarak kita kumpul, ada semacam sambutan, tausiah, baru makan bersama. Seru itu. Tidak mahal. Jadi ketika ada saudara kita yang nggak ada, kerabat kita, ini etikanya nih, wa ayyas ala amman yahibu minhum, tanyain kalau ada kerabat yang nggak kelihatan. Rasul mah bukan hanya kerabatnya, sahabatnya, kalau nggak ada suka ditanyain, bahkan kadang sulit-sulit rumahnya. Luar biasa Rasul. Nanti ada akhlak tentang sahabat. Rasul mah bukan hanya kerabat, bahkan sahabatnya ketika biasa berjamaah ada gak ada, ditanyain. Kalau sakit dijengukin. Jangankan sahabat yang iman, sahabat yang gak iman, tetangganya bahkan suka melemparin kotoran, suka meludahin kadang-kadang, bahkan ketika gak ada nanyain sampai dijenguk. Kaget, waduh saya lagi sakit, pasti Rasul dendam sama saya. Saya ngelawan gak bisa, saya dulu bersalah, saya punya salah, punya dosa. Kalau Rasul mau berjamaah sholat, saya suka ludahin, kadang saya lemparin dengan kotoran. Pas sakit tuh yang biasa berbuat jahil, Rasul nanyain, sakit, suruh bikin kue. Siti Khadijah radhiyallahu anha pas dijenguk kaget, dikira mau marah, mau berendam, malah ngejul bawa kue. Langsung ini akhir Quraisy mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasul. Akhlak Nabi itu luar biasa. Minimal kita walaupun gak seperti Nabi, minimal setengahnya kita bisa mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Tanyain kalau seandainya lagi kumpul bersama, adain Pak, adain. Karena walaupun di kampung udah gak ada bapak kita, ibu kita sudah wafat, ruhnya ngeliatin kita, tahu yang zuruna wa yasma'una, ruh orang yang sudah wafat ngedengar, ngeliat, cuma gak bisa ngomong doang. Sedih kalau lihat anak-anak yang udah jarang kumpul. Kalau kata orang Sunda, lamun hirup udah tuurna, lamun tos maut udah kuburan, gitu Pak. Jadi jangan ada bahasa udah gak semangat pulang, udah gak ada bapak, kan ada kuburan. Cuma kuburannya digusur, ya pulang. Orang tua senang kalau lihat anak silaturahmi. Di kampung mungkin ada kakak kita, mungkin ada adik kita, ada uak kita, ada paman kita. Sambungkan tuh silaturahmi dengan kerabat, saudara bapak kita. Itu bakal bahagia, jadi pahala buat orang tua. Kalau kita kadang pulang malas, tambah lagi corona kemarin PPKM, tambah lagi hemat orangnya, sayang belum ada duit. Kalau gua pulang lumayan ini belum ongkos 10%. Alasannya corona. Satu langkah silaturahmi Pak, satu langkah ziarah ke orang tua kita bakal diganti istana oleh Allah. Duit buat apa sih? Kalau ada mah kecuali nggak ada ongkos buat pulang kampung dari pahala. Kita kadang-kadang suka terlena, wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu, sibuk ngumpul duit, sayang sama duit. Buat ibadah sayang, buat silaturahmi sayang, awas.
yahsabu anna malahu, dia mengira bakal kekal, nggak lama koin mati ya, yang dikumpul-kumpulnya jadi rebutan ngap-ngapan, bapaknya mau ngumpul duit sama anaknya pakai dugem suwe dong. Naudzubillah subhanallah. Beda Pak, sedekah lagi hidup dengan sedekah udah mati. Jangan punya pengalaman. Biarin Ustaz, saya nggak sedekah nanti pas sudah mati baru sedekah. Beda pengalaman. Beda. Ada dalam suatu keterangan, sedekah masih hidup dengan sedekah udah mati. Ada pahala, cuma beda. Kan udah lewat calon. Ya calon anak kita kan. Mending itu juga mending kalau anaknya paham. Bapak saya kasihan ngumpul-ngumpul duit, lah duitnya sedekahin ke pondok Ustaz Lutfi lah lagi ngebangun atau buat biaya santri cara sana gratis. Mending kalau begitu anaknya. Kalau nggak paham, bapaknya ngumpul-ngumpul, kemudian sama anaknya pakai mabok ini. Bapaknya kebagian dosanya. Gue ya Allah malaikat, kenapa saya digebuk? Anak lu lagi nyabu ini tuh. Kenapa saya kena? Pakai duit dulu. Waduh. Mending kalau pakai sedekah, kalau pakai maksiat. Nah, kembali. Jadi tanyakan kalau ada kerabat ketika kumpul nggak ada kan berkumpul. Ini bentar lagi lebaran. Ya, kalau nggak bisa tiap bulan, setahun sekali lah. Syukur-syukur tiap bulan. Silaturahmi itu gede pahalanya. Wa ayyusa'idahum fil husuli ala maribihim idza qadara. Kalau ada kerabat kita, saudara kita punya keinginan pengen butuh modal karena dia nganggur, kerja di PHK, motor baru nyicil 2 bulan. Ya. Waduh, kontrakan nunggak 5 bulan. Bini beli COD mulu, Shopee COD. Kemarin adik saya ketipu kemarin di kampung. Jadi kebenaran adik saya lagi nggak ada, itu kita tuh alam. Yang nimbunya siapa itu nggak tahu saya. Yang nimbunya tahu siapa. Yang jelas ada tulisan paketnya buat nama adik saya. Adik saya lagi nggak ada, itu kebenarannya sama adik saya yang ke-1. Kemudian sama adik yang ke-6 kalau nggak salah. Karena masih kecil, percaya aja suruh bayar 250.000. Pas dibuka cincin main-mainan yang lebih itu aneh saja sekarang. Jadi kalau cewek itu bayar berapa, mendingan ketemuan langsung. Mesen enggaknya. Pas di komplek ke apa dulu pas saya kirim dia udah nggak mau jawab. Ih, sekarang penipuan hebat Pak. Jadi kalau ada yang ngirim pakai ya harus langsung main mesennya. Kalau dia bilang nih ada yang mesen ada yang kamu atau siapa, kita tanya dulu, betul nggak mesen? Ini tidak panen. Itu nggak telepon dulu ada saya yang perempuan, Miki. Harusnya kan telepon ke ada saya laki-laki dan ngomong langsung bayar aja. Dibuka cincin hadiah Ciki. Dua bulan saya bawa. Coba kalau beli emas beneran kan lumayan. Ya itu aja sekarang hati-hati. Ya mungkin Grema nggak salah karena kan disuruh alam doangnya. Ya. Jadi harus kita telepon dulu kalau terima. Kalau tanya dulu yang sebenarnya. Kembali, ketika adik kita atau kakak kita atau saudara kita kerabat butuh bantuan, kalau kita mampu, akhlak seorang kerabat bantu. Kalau mampu, jangan kita senang ngelihat saudara bantu, jangan kita senang ngelihat kerabat kita jadi orang miskin. Justru akhlak yang bagus saling membantu dalam kesulitan. Mudah-mudahan kalau kita sudah bisa melaksanakan apa janji Allah. Hadis qudsi ini, Ana Rahman, aku adalah Allah yang maha penyayang, maha pengasih. Wahadihi, dan makhluk ar-rahim, yang punya sifat kasih sayang. Istaqamtu laha, aku berikan nama, aku bentuk dalam bentuk manusia. Ada yang namanya rahim. Rahim keluar dari rahim,
Kalau satu bapak satu ibu itu kan adik kakak. Kalau satu kakek satu nenek namanya sepupu. Bentuk sudah dulu bisa lebih mantap dulu bisa. Satu rahim. Faman wasalaha kata Allah. Diskusi ini. Jadi Allah barang siapa yang menyambungkan silaturahim, minimal kita berkunjung, maksimalnya saling mengunjung, saling membantu, minimalnya nanya kabar lewat telepon. Wasoltuhu, maka aku akan sambungkan kasih sayangku kepadanya. Ya Allah, kalau kita menyambung silaturahmi, sila itu kan sambung, rohmi itu sayang, ya. Kita menyayangi dengan berkunjung atau ngirimin sesuatu atau dengan nanya kabar, Allah pun nanti bakal mengirimkan rahmatnya kepada kita. Amin ya Rabbal. Waman qataraha kata Allah, batatuhu, barang siapa yang memutuskan silaturahmi, memutuskan persaudaraan, memutuskan antar kerabat, aku pun bakal putuskan nanti di hari kiamat rahmat kepada kalian. Alhamdulillah subhanahu. Mudah-mudahan. Inilah ngaji. Yang tadinya aku jadi tahu kan bahaya. Sama saya juga Pak, digoda setan kadang-kadang. Dulu masih belum ngaji, ada marah. Untung ngaji. Lagi kecil saya pernah mondok adik pulang ke bejo ini. Lagi kecil kan belum paham. Ya saking keselnya kadang ribut. Pernah saya mondok adik itu, dia kepalanya bejol. Ya sekarang saya baru ngumpul adik. Yang ada saya pengen ngasih, pengen membantu. Karena ini pengaruh ngaji. Sayangi keluarga, sayangi kerabat. Kalau kita menyayangi kerabat, menyayangi keluarga, Allah pun bakal menyayangi kita. Amin. Sebaliknya, kalau kita putuskan silaturahmi, gara-gara berebut sawah, sawahnya mati nggak dibawa, benar nggak? Gara-gara berebut sawah sampai musuh-musuhan dengan saudara, sawahnya pas mati nggak dibawa, tapi hukum dosa musuh-musuhan bakal nyampe ke kuburan. Rugi nggak coba? Saya senang tuh kalau ada bahasa seorang saudara, adik atau kakak. Adiknya biasanya, kakaknya suka paling gede bagiannya, karena adiknya biarin kalau dia bisa bawa nyaman. Cakep gitu, cakep, dia tidak bikin ribut. Ya, apalagi satu ibu. Saya yakin ibu bapak kita semua, yakin saya semuanya pasti ingin lihat anaknya aku, benar nggak? Pasti, seorang ibu itu tanya ibu kita. Saya masih ingat, hampir setiap ibu pesan ke anaknya, sing alakur. Ya, apa alakur? Lepeh rapi. Apa bahasanya? Sing alakur, lepeh rapi. rukun, supaya pada rukun, ya. Sing pada rukun. Ya, pada rukun minimal satu bapak satu ibu, maksimalnya ada kaitan rahim, satu nenek satu kakek satu uyut. Saya pernah ceramah di mana tuh, itu mah paguyuban keluarga udah sampai bukan lagi bapak ibu nenek kakek, udah sampai generasi uyut tuh mau banyak tuh mau. Saya masih ingat lagi lebaran tuh, lagi saya ngisi ceramahnya Lalu Solihin yang di Cepete itu mau udah 1-4 ke atas, banyak itu. Seru tuh, bagus tuh. Cuman kita kan kadang-kadang digoda setan, ngumpulin ini aja sekolah susah, kadang-kadang sekolah kadang susah tuh ya. Tapi Bismillah terus aja, jangan nyerah, terus kumpulkan sebulan sekali arisan keluarga, biar nambah motivasi. Udah saya nggak apa-apa, siap saya mah, asal ngerti baik. Pepe ya. Atau kali-kali saya pernah diundang ke Derajat Pas Garut, ya itu acara keluarga juga tuh. Cuman